Tertangkap di Ukraina, Rusia tidak jamin warga Amerika Serikat tidak dihukum mati. Tertangkap di Ukraina, Rusia tidak jamin warga Amerika Serikat tidak dihukum mati. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menjamin bahwa dua veteran militer Amerika Serikat yang ditangkap di Ukraina tidak akan menghadapi hukuman mati. Hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan NBC News. Itu tergantung pada penyelidikan, kata Dmitry Peskov kepada koresponden senior internasional NBC News Keir Simmons ketika dia ditanya apakah Alexander Drueke dan Andy Hunih akan menghadapi nasib yang sama seperti dua warga negara Inggris dan seorang warga Maroko yang dijatuhi hukuman mati oleh kelompok separatis pro-Rusia di timur Ukraina bulan ini. Keluarga Drueke, 39 tahun dan Hunin, 27 tahun melaporkan mereka hilang minggu lalu. Simon mewawancarai Peskov di Moskow di mana pemerintah Rusia menindak wartawan dan membatasi apa yang dapat dikatakan wartawan di bawah ancaman hukuman penjara. Peskov mengatakan Drueke dan Huin terlihat dalam kegiatan ilegal di Ukraina menembaki pasukan Rusia. Orang-orang di medan perang itu menembaki orang-orang militer kami. Mereka membahayakan nyawa mereka. Akan ada pengadilan dan akan ada keputusan pengadilan, imbuh Peskov. Mereka harus dihukum, tambahnya menyebut Drueke dan Huin sebagai tentara keberuntungan seperti dikutip dari media yang berbasis di Amerika Serikat. Peskov juga tidak mengatakan apakah orang-orang itu ditahan di Rusia atau oleh pasukan pro-Rusia yang memerangi Ukraina di timur negara itu. Dia menambahkan bahwa mereka tidak mungkin dicakup oleh Konvensi Jenewa yang memberikan perlindungan kepada tawanan perang karena mereka bukan bagian dari tentara. Dalam kesempatan itu, Peskov yang berbicara dengan NBC News ketika Rusia memperoleh keuntungan di timur Ukraina mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang Grady Kurpasi, mantan anggota militer Amerika Serikat ketiga yang juga dilaporkan hilang di Ukraina oleh keluarganya. Peskov juga membantah bahwa bintang WNBA Amerika Brittney Griner yang ditahan di bandar Rusia pada Februari setelah pihak berwenang di sana mengatakan dia membawa karpet vape yang mengandung minyak ganja ditahan sebagai sandera. Dia mengulangi klaim Kremlin bahwa sanksi barat yang agresif hanya akan berdampak kecil pada ekonomi Rusia karena Moskow memfokuskan kembali untuk mengganti impor terbatas dengan produksi dalam negeri. Dia juga menegaskan kembali bahwa NATO dan Amerika Serikat meninggalkan Rusia dengan tidak punya pilihan selain meluncurkan operasinya di Ukraina setelah kekhawatiran keamanan tentang perambahan yang dirasakan blok militer di perbatasannya tidak terdengar. Pemerintah Ukraina pada awal Maret mengatakan bahwa 20.000 orang dari 52 negara secara sukarela berperang dengan Legiun Internasional Ukraina setelah pemerintah negara itu menyerukan warga asing untuk bergabung dalam perjuangannya melawan Rusia. Tidak diketahui berapa banyak yang ada di negara ini sekarang. Damin Magro, juru bicara Legiun asing mengatakan dia tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal apakah Drueke dan Huin ada di pasukan itu. Pada hari Jumat, video Huin dan Drueke disiarkan oleh RT, jaringan televisi internasional yang dikendalikan negara Rusia, yang melaporkan bahwa keduanya ditawan oleh separatis. Ibu Drueke mengatakan dalam sebuah wawancara minggu lalu bahwa putranya tidak berada di Ukraina untuk berperang dan dia ada di sana dalam kapasitas lebih sebagai penasehat. Sementara tunangan Huin mengatakan mereka telah berbicara tentang dia akan berperang sebelum mereka bertunangan pada akhir Maret lalu.
Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menjamin bahwa dua veteran militer Amerika Serikat yang ditangkap di Ukraina tidak akan menghadapi hukuman mati. Hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan NBC News. Itu tergantung pada penyelidikan, kata Dmitry Peskov kepada koresponden senior internasional NBC News Keir Simmons ketika dia ditanya apakah Alexander Druicke dan Andy Huny akan menghadapi nasib yang sama seperti dua warga negara Inggris dan seorang warga Maroko yang dijatuhi hukuman mati oleh kelompok separatis pro-Rusia di timur Ukraina bulan ini. Keluarga Druicke, 39 tahun dan Huny, 27 tahun melaporkan mereka hilang minggu lalu. Simon mewawancarai Peskov di Moskow di mana pemerintah Rusia menindak wartawan dan membatasi apa yang dapat dikatakan wartawan di bawah ancaman hukuman penjara. Peskov mengatakan Druicke dan Huyn terlihat dalam kegiatan ilegal di Ukraina menembaki pasukan Rusia. Orang-orang di medan perang itu menembaki orang-orang militer kami. Mereka membahayakan nyawa mereka. Akan ada pengadilan dan akan ada keputusan pengadilan, imbuh Peskov. Mereka harus dihukum, tambahnya menyebut Druicke dan Huyn sebagai tentara keberuntungan seperti dikutip dari media yang berbasis di Amerika Serikat. Peskov juga tidak mengatakan apakah orang-orang itu ditahan di Rusia atau oleh pasukan pro-Rusia yang memerangi Ukraina di timur negara itu. Dia menambahkan bahwa mereka tidak mungkin dicakup oleh Konvensi Jenewa yang memberikan perlindungan kepada tawanan perang karena mereka bukan bagian dari tentara. Dalam kesempatan itu, Peskov yang berbicara dengan NBC News ketika Rusia memperoleh keuntungan di timur Ukraina mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang Grady Kurpasi, mantan anggota militer Amerika Serikat ketiga yang juga dilaporkan hilang di Ukraina oleh keluarganya. Peskov juga membantah bahwa bintang WNBA Amerika Brittney Griner yang ditahan di bandar Rusia pada Februari setelah pihak berwenang di sana mengatakan dia membawa karpet vape yang mengandung minyak ganja ditahan sebagai sandera. Dia mengulangi klaim Kremlin bahwa sanksi barat yang agresif hanya akan berdampak kecil pada ekonomi Rusia karena Moskow memfokuskan kembali untuk mengganti impor terbatas dengan produksi dalam negeri. Dia juga menegaskan kembali bahwa NATO dan Amerika Serikat meninggalkan Rusia dengan tidak punya pilihan selain meluncurkan operasinya di Ukraina setelah kekhawatiran keamanan tentang perambahan yang dirasakan blok militer di perbatasannya tidak terdengar. Pemerintah Ukraina pada awal Maret mengatakan bahwa 20.000 orang dari 52 negara secara sukarela berperang dengan Legiun Internasional Ukraina setelah pemerintah negara itu menyerukan warga asing untuk bergabung dalam perjuangannya melawan Rusia. Tidak diketahui berapa banyak yang ada di negara ini sekarang. Damin Magro, juru bicara Legiun asing, mengatakan dia tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal apakah Druicke dan Huyn ada di pasukan itu. Pada hari Jumat, video Huyn dan Druicke disiarkan oleh RT, jaringan televisi internasional yang dikendalikan negara Rusia, yang melaporkan bahwa keduanya ditawan oleh separatis.